warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus DKM Masjid At-Taqwa, juga seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, yang insya Allah kita semua dalam perlindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi dan juga silaturahmi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dan juga berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya. Marilah seperti biasa kita mengawali kajian kita dengan pembacaan Ummul Quran atau suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karamah ta'lim dan juga dengan fadilah suratul Fatihah ini, yang pertama Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, kemudian juga Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin, Allah anugerahkan kita rezeki yang berkah dan berlimpah, serta keturunan yang salih dan salihah. Semua urusan dunia dan akhirat kita diberikan mudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lingkungan kita mudah-mudahan Allah jaga dari berbagai musibah, wabah dan sebagainya. Puncaknya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa'a anna miftahas salati at-tahur. Bab tentang penjelasan bahwasannya miftahus salat, pembukanya salat, kuncinya salat at-tuhur adalah bersuci. Jadi kita masih melanjutkan pembahasan tentang seputar toharoh atau bersuci. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, haddatsana Qutaibah wa Hannad wa Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Waqi'un an Sufyan wa haddatsana Muhammad ibn Bashar haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi haddatsana Sufyan an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Muhammad ibn al-Hanabiyyah an Ali radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Imam Tirmizi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya yang luas kepada beliau, meriwayatkan hadis ini yang kemudian sanadnya sampai kepada salah seorang sahabat Nabi, sekaligus juga sepupu Nabi, dan sekaligus juga menantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramahullahu wajhah. An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis ini langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Miftahus sholati at-tuhur, kuncinya sholat, pembukanya ibadah sholat itu at-tuhur adalah dengan bersuci. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis di dalam bab Thaharah, hadis yang paling awal, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata bi ghairi tahurin, tidak ada sholat atau tidak sah sholat, tidak dianggap sholat kecuali sholat itu diawali dengan bersuci. Yang dimaksud dengan bersuci adalah dengan cara berwudu atau mandi. Jika kita punya janabah junub, wajib mandi baru kemudian berwudu. Jadi tidak akan sah sholat yang kita laksanakan jika tidak diawali dengan bersuci. Nah, ini pembukanya sholat, kuncinya sholat, diterima atau tidaknya sholat adalah dengan bersuci. Wa tahrimuha at-takbiru, dan pengharamannya adalah ketika masuk takbir. Nanti ada penjelasan. Wa tahliluha at-taslimu, dan penghalalannya dari ibadah sholat itu adalah at-taslim, yaitu ketika orang sholat ini sudah salam. Qauluhu miftahus sholati at-tuhur, kalimat dalam hadis tadi yaitu ucapan miftahus sholat, kuncinya sholat adalah bersuci. Wasamman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam at-tuhura miftahan majazah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menamakan bersuci itu miftahan, sebagai kuncinya sholat, majazan sebagai bentuk kata majaz, kiasan. Li'annal hadasa mani'un minas sholat, karena orang yang berhadas, orang yang enggak punya wudu, orang yang kena najis itu tercegah daripada melaksanakan ibadah sholat. Jadi salah satu syarat sahnya sholat itu bersuci, dan yang dimaksud bersuci ini adalah berwudu. Dan berwudu ini tidak sekedar menjadi syarat sahnya sholat, tapi rangkaian kegiatan ibadah wudu yang kita lakukan dari awal sampai akhir itu juga sekaligus sebagai penghapus dosa-dosa yang kita lakukan, terutama dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita yang terkena wudu.
Makanya Imam Malik meriwayatkan dari sejak kita madmadah, kumur-kumur, itu semua kotoran mulut, dosa mulut, maksiat yang kita lakukan oleh mulut kita, lisan kita saat sebelum sholat, itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama tetesan air madmadah yang terakhir, kumur-kumur kita. Itu mengeluarkan dosa-dosa dari mulut kita. Begitu juga wal istinsar, saat kita memasukkan air ke dalam hidung, meskipun ini sunnah dalam wudhu, maka saat itu juga dosa-dosa yang kita lakukan melalui hidung kita itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersamaan dengan tetesan air wudhu sampai tetesan yang terakhir yang menetes dari anggota wudhu kita. Ini luar biasa. Jadi bersih terus badan kita dan dosa kita juga bersih terus. Karena dosa ini kalau kita nggak buru-buru bersihkan, maka akan menjadi sesuatu yang gelap, hitam, pekat. Nabi katakan dalam satu hadis, innal abda ija ajnaba janban nukita fi qalbihi nuktatu. Sesungguhnya seorang hamba jika melakukan dosa, maka akan melekat di hatinya sebuah noda hitam. Fa'in taba wa naza'a wastaghfara, maka jika dia bertaubat kemudian dia menghentikan perbuatan dosanya, wastaghfara, dan beristighfar, mohon ampun dengan cara wudu, sholat, sukila qalbuhu, akan tercungkil itu noda hitam yang melekat di hati orang yang berbuat dosa tadi, tercungkil lewat wudu, lewat sholat, lewat istighfar. Wa in ada, tapi jika dia kembali melakukan dosa lagi, jadat hatta nahluwa qalbahu, tambah lagi noda hitam di hatinya sampai hitam pekat hatinya. Makanya beruntunglah kita yang suka berwudu, sholat. Ini semua anggota badan kita plus juga hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kita berbuat maksiat, kita melakukan rangkaian wudu dari awal madmadah sampai membasuh kedua kaki kita, itu dosa-dosa kita secara jasadiah, badaniah dibersihkan. Plus hati kita yang tertempel noda hitam karena pernah melakukan dosa, itu dicungkil lewat wudu, lewat sholat, lewat istighfar. Jadi ini luar biasa. Orang yang rajin sholat, orang yang rajin berwudu. Makanya sahabat Abu Hurairah nggak pernah yang namanya batal wudu. Kalau dia batal, dia langsung berwudu. Setelah berwudu, dia sunat 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak. Sehingga apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal, bukan Abu Hurairah, Bilal Ibnu Rabah, ini Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi bisa melihat Bilal itu berjalan di surga dengan menyeret sendalnya, yang suaranya, ciri khas suara sendalnya kedengeran sama Nabi. Nabi lalu bertanya sama Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang engkau lakukan di dunia sampai aku diperlihatkan oleh Allah engkau itu berada di surga bersama sendal yang biasa kamu pakai? Apa jawab Bilal? Saya enggak punya amalan yang istimewa ya Rasulullah, kecuali apabila wudhu saya batal, saya segera berwudhu dan saya segera melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ini yang menjadikan Bilal berada di surga bersama sendalnya, suara sendalnya, ciri khas suara sendalnya yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi keutamaan berwudu yang merupakan rangkaian toharoh ini tidak sekedar sebagai syarat sahnya sholat, tapi juga sebagai penghapus dosa-dosa kita. Bahkan kita kalau lagi marah, lagi emosi, meluap-luap, kita segera berwudu, maka amarah kita akan hilang. Kata-kata kita yang keluar nggak senonoh tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat wudu tadi. Wa tahrimuha at-takbir, dan pengharamannya saat salat itu adalah ketika sudah mulai takbir. Qala al-Mudhiri, berkata Imam al-Mudhiri, samma dukhulu fi sholati tahriman, dinamakan masuk di dalam salat maka itu diharamkan, li'annahu yuhramul akla wasyurba wa ghairahuma, karena saat orang sudah mulai takbir ketika sholat itu diharamkan al-akla, makan, wasyurba, minum, wa ghairuhuma, dan selain keduanya yang bisa membatalkan sholat. Jadi ihramnya sholat itu saat kita takbir. Kalau ihramnya haji saat kita niat di tempat ihram kemudian memakai pakaian ihram, nah itu sudah masuk orang, di mana orang diharamkan melakukan sesuatu yang membatalkan haji atau umroh. Nah dalam sholat itu ada saat takbir. Makanya takbir ini menjadi kunci cakep dan tidaknya sholat kita. Bahkan Al-Imam Syafi'i memberikan satu pendapat untuk kita tingkatan orang awam, dinilai khusyuk atau tidaknya saat sholat itu pada saat takbir. Kita nggak bisa sholat khusyuk dari awal sampai akhir. Pasti pikiran kita kadang dalam satu waktu terseret ke sini, ke bawah kemari, mikirin ini, mikirin gas habis, mikirin dompet hilang, mikirin HP rusak, mikirin anak belum bayaran, ntar balik lagi. Itu biasa model kita. Makanya kuncinya adalah saat kita takbir. Yang takbir di sini tentu qarinatul ma'an niyah, diiringi dengan niat. Makanya niat kita saat mau sholat itu dimantapkan sebelum takbir. Jangan sesudah takbir baru kita memantapkan niat, berarti batal sholat kita tadi. Kita mau sholat apa? Kalau Imam Syafi'i, karena memang ukurannya di takbir. Meskipun tentu tidak kita harus berupaya khusus saat takbir aja, tapi berupaya dalam semua gerakan sholat kita. Saat sholat kita berusaha. Niat kita mantapkan sebelum kita takbir. Sholat maghrib, usolli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Udah mantap tuh. Allahu Akbar. Jangan udah takbir kita baru mantepin niat. Saya niat sholat maghrib, udah takbir. Berarti harus diawali niat sebelum takbir. Makanya menurut Imam Syafi'i, niat ini bagian dari rukun sholat. Rukun itu adalah sesuatu yang jika tidak dikerjakan atau ditinggalkan maka tidak sah ibadah. Ini penting. Jadi sebelum kita takbir kita mantepin niat. Sholli fardal maghribi salasa raka'atin, atau kita mantapkan lagi, saya niat sholat maghrib 3 rakaat di hati, jangan diucapin. Kalau diucapin batal kita, karena itu bukan bacaan sholat. Di hati boleh, saya niat sholat maghrib 3 rakaat bermakmum.
karena Allah. Allahu Akbar. Makanya ketika takbir itu hati kita harus mantap, harus benar-benar fokus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ nilai khusyuk kita. Allahu Akbar. Nah, ini kalimat takbir ini jadi perdebatan. Ada, bukan perdebatan, jadi ada beberapa pendapat yang berbeda dari para ulama. Apakah orang sholat ini yang ditandai diawali dengan takbir, di mana saat itulah pengharaman segala gerakan yang bisa membatalkan sholat, apakah boleh dengan kalimat lain seperti Allahu A'zam, Allah yang Maha Agung, atau Allahul Qadir. Para ulama sepakat bahwa tidak boleh kita mengganti kalimat takbir dengan lafaz yang lain meskipun maknanya itu sama. Pokoknya Allahu A'zam, Allah Maha Agung, Maha Besar, sama. Kecuali Imam Abu Hanifah yang membolehkan. Imam Abu Hanifah boleh, sah orang saat bertakbir ucapin Allahu A'zam atau Allahul Kabir. Pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, ini buat wawasan aja, jangan Imam Abu Hanifah aja boleh, kita berarti kita juga boleh, jangan. Kita harus konsisten mengikuti mazhab salah satu ulama. Jangan kita gampangin dalam agama. Jadi harus konsisten, istiqomah. Fala yajuzu duhulu fi sholati illa bitakbiri muqarinan bihim, maka tidak sah, tidak boleh masuk dalam sholat, tidak sah kecuali dengan takbir muqarinan yang diiringi bihi dengannya an-niyat, dengan niat tadi. Jadi sebelum takbir itu kita mantapkan niat kita. Wa qawluhu, dan kalimat tahliluha at-taslim, penghalalan dalam sholat itu adalah saat mengucapkan salam. Misluhu fi hasril khuruji anis sholati ala taslimi duna ghairihi min syairil af'alil munaqidhati lis sholati. Jadi itu sebagai tanda telah selesainya keluarnya dari sholat ala taslim, atas melakukan salam, duna ghairi, bukan selainnya, min syairil af'ali, dari sekalian perbuatan gerakan-gerakan dalam sholat, al-munaqidhati, yang diwajibkan, lis sholati, di dalam sholat. Jadi kalau sudah salam pertama, nah itu sudah selesai. Salam pertama kita lakukan dalam sholat sudah selesai, artinya boleh kita melakukan sesuatu yang saat sholat nggak boleh, seperti gegaruk berkali-kali atau ngapain, termasuk ngusap muka. Makanya di dalam sholat hukum salam itu, salam pertama adalah wajib, tapi salam yang kedua sunnah. Andai pun kita salam cuma satu kali, sah sholat kita udah selesai. Cuman ya abong amat, timbang sekali lagi salam kita tinggalin, walaupun sunnah, kan untuk menambah fadilah, keutamaan sholat kita. Jadi kita laksanakan semuanya. Jadi kalau sudah salam, wa tahliluha. Jadi kalau haji itu tahallul, ditandai dengan bercukur rambut. Kalau kita tahallulnya sholat ditandai dengan salam. Makanya kalau udah salam kita mau ngusap muka, ngusap badan dan yang lain sebagainya boleh. Saya pernah sholat
karena saya sholatnya di tempat komunitas yang beda lah. Jadi saat salam kita biasa ngusap muka, karena as-sholatu lughatan buat doa. Sholat menurut bahasa adalah rangkaian doa yang kita lakukan dalam sholat. Dan Nabi setiap kali berdoa, selesai berdoa itu ngusap muka. Makanya kita diajarkan selesai salam oleh para ulama, selesai sholat ngusap muka sebagai tanda penutup doa. Pernah saya ditanya sampai detail, dari mana itu dasarnya ngusap muka? Ya, sampai perbincangannya panjang, membahas tentang hal-hal yang sunnah dalam sholat. Tapi karena saya nggak mau panjang, saya bilang gini aja, batasan sholat itu sampai mana? Saya bilang, ya sampai salam. Berarti kalau sudah selesai salam, sudah selesai kita sholat. Ketika kita sudah selesai sholat, boleh kita bergerak ngapain aja, termasuk ngusap muka. Jangankan ngusap muka, mohon maaf, ngusap pantat juga boleh, saya bilang. Kenapa mesti diributin? Kalau kita mau ngusap muka, usap. Enggak usah diributin, enggak usah disalahin. Iya kan? Kan rangkaian sholat itu wal aqwalu wal af'alu al mubtada'u bit takbir wal mutaakhiru bit taslim. Sholat itu adalah, kalau tadi menurut bahasa doa, wastilahan menurut istilah rangkaian ibadah yang dilakukan dengan ucapan dan perbuatan gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau sudah selesai salam, mau ngapain aja boleh. Termasuk kita pulang, bahasa kita pulang nyolek bini, boleh, udah selesai. Jadi tahallulnya sholat itu adalah saat sudah salam. Wa tahlilu at-taslim, at-tahlilu ja'lu syai'il muharrami halal, yaitu dihalalkan atas melakukan sesuatu yang diharamkan. Wa sunniyat taslimi, dan dinamakan taslim bihi dengannya litahlili ma kana haraman, yaitu untuk menghalalkan atau membolehkan segala sesuatu yang diharamkan alal musalli, atas orang sholat, li khurujihi anis sholat, sebagai tanda keluarnya, selesainya dia dari sholat. Wa huwa wajibun. Nih, salam itu bahkan wa huwa wajibun, wajib. Jadi yang wajib dalam salam itu adalah salam pertama. Makanya kita umpamanya lagi sholat nih, salam assalamualaikum warahmatullah, salam pertama baru, terus batal kentut, udah nggak masalah. Kenapa? Salam yang kedua sunnah. Kecuali sebelum salam sama sekali, salam pertama belum, kita keluar angin atau kentut, batal semua sholat kita. Jangan kita udah tinggal salam doang, udah nggak bisa begitu. Ada aturannya. Kalau kita sudah salam pertama kemudian batal, sah udah sholat kita. Kenapa? Karena rangkaian wajib dalam sholat sudah kita laksanakan, yang diakhiri dengan salam pertama. Wa qala al-Imam at-Tirmizi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, haddatsana Abu Bakr Muhammad bin Jawjih al-Baghdadi wa ghairu wahidin qala haddatsana al-Husain bin Muhammad haddatsana Sulaiman an Abi Yahya al-Qattati an Mujahid an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Nah, hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh sahabat yang namanya Jabir bin Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannati as-salatu. Miftahul jannati, kuncinya surga, alat pembukanya pintu surga as-salatu, yaitu sholat. Tadi miftahul sholati at-tahur, kuncinya sholat bersuci atau wudu. Dari rangkaian bersuci ini bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena setelah kita memenuhi syarat sholat dengan bertaharah tadi, maka jika sholat kita ini baik sesuai dengan syariat atau sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ini akan menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi katakan, miftahul jannati as-sholat, kuncinya surga itu sholat. Tapi sholatnya kalau enggak wudu, enggak taharah, masih berhadas atau masih ada najis, enggak sah. Dengan demikian otomatis masuk surganya juga enggak sah. Diawali dari rangkaian taharah, kemudian sholat. Jadi kuncinya surga itu sholat. Maka pantas kalau Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Yang paling pertama ditanya oleh Allah terhadap seorang hamba pada hari kiamat nanti itu masalah sholatnya dulu. Bukan haji, bukan sedekah yang banyak, bukan kita pernah bisa nyumbang masjid sampai miliar, bukan. Tapi yang paling pertama dinilai apa? Sholat dulu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi as-sholat. Yang paling pertama dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat adalah sholat. Sampai Nabi bilang, ija sholahat sholatuhu, kalau sholatnya cakep, baik, sah menurut syariat, syaratnya, rukunnya, wajibnya semua terpenuhi, maka sholahat amalu kulluh, bagus semua amalannya. Infaknya cakep, sedekahnya bagus, ngajinya cakep, hajinya bagus, umrohnya cakep. Kenapa? Sholatnya baik. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, sholat wudunya kagak beres, kayak capung mandi, cep. Nabi pernah sampai teriak, orang nyuci kaki tumitnya nggak bersih, nggak kena semua. Nabi bilang, hindarkan tumitmu dari api neraka. Itu orang kaget. Maksudnya apa? Itu kamu nyuci kaki belum sempurna, ada yang belum kena air. Jadi itu merupakan kuncinya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa miftahus sholati al-wudu, dan kuncinya sholat itu adalah wudu. Makanya kita kalau batal, jangan males-males kita berwudu lagi. Apalagi di saat sholat, udah 4 rakaat, udah tahiyat akhir, kita ngerasa ada yang keluar, udah tanggung. Lagian ntar nggak dapat jamaah. Bukan masalah nggak dapat jamaah, ini syariat. Walaupun kita batalin, kita wudu lagi, kita sudah ketinggalan sholat berjamaah, itu kita emang udah dapat berjamaah. Kenapa? Kita emang udah dari awal ikut sholat berjamaah. Walaupun kita akhirnya sholat sendirian, mengulang sholat yang batal tadi saat berjamaah, tetap kita dinilai berjamaah dan ada tambahan nilai pahala. Saat kita batal wudu, kita buru-buru keluar, kalau memungkinkan kemudian kita wudu lagi, kita sholat, itu ada tambahan nilainya. Kenapa? Tambahan nilainya adalah memperbaharui wudu yang batal, kemudian menyempurnakan sholat yang batal. Kan itu tantangannya berat. Jangan dikira nggak berat. Kalau orang yang malas, nggak ada yang tahu ini, orang keluarnya juga pelan, nggak bersuara. Nah itu mau urusan kita sama Allah.
Jadi jangan kita malas, segera. Kalau memang kita bisa keluar dari jamaah, maksudnya nggak mengganggu langkah kita, keluarga kita saat berjamaah, laksanakan kita langsung. Tapi kalau kita mengganggu adanya di depan atau di saf kedua sehingga tidak memungkinkan kita untuk melangkah, ya udah kita diam aja, duduk sampai nunggu selesai sholat. Selesai sholat kita wudhu, karena kita batal, kita sholat lagi sendiri. Itu kita sudah dihitung sholat berjamaah plus tambahan pahala niat kita, iktikad baik kita kepada Allah dengan mengganti wudhu kita yang batal dan mengulang sholat kita yang batal. Karena ketika wudhu batal, otomatis sholat batal. Dapat lagi kita dua pahala, pahala mengulang atau memperbaharui wudhu dan pahala i'adatul lissalah, mengulang sholat kita. Jadi sebenarnya sesuatu yang berat kita lakukan saat ibadah itu ada nilai plusnya, ada nilai tambahnya. Makanya ya kita nggak usah gengsi. Kalau udah batal ya udah. Atau kalau memang kita nggak ingin jadi pusat perhatian orang, kita tetap ikut sholat walau batal, ikutin gerakannya, biar orang nggak aneh. Tapi nanti setelah selesai salam kita wudhu, kita sholat lagi. Jadi boleh dua cara tadi, dengan cara diam duduk nungguin selesainya sholat berjamaah, atau kita tetap ngikutin rangkaian sholat berjamaah yang dilakukan imam dan makmum yang lain sampai selesai, kita wudhu lagi lalu mengulang sholat kita yang batal. Kenapa? Karena wudhunya batal. Sebab kuncinya sholat itu adalah berwudhu. Babu ma yakulu idza dakhala khala. Bab tentang apa yang dibaca, apa yang diucapkan idza dakhala khala, apabila masuk ke WC. Nah, inilah hebatnya Islam. Sampai urusan kita masuk ke WC itu ada rangkaian babnya, rangkaian doanya, ada petunjuknya, ada ilmunya. Kita cari ajaran agama-agama lain, nggak akan kita temukan ajaran yang begitu utuh dalam semua lini hidup, gerakan, aktivitas kita dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Diajarkan semua bacaannya sesuai porsi aktivitas yang kita lakukan. Hanya ada dalam Islam. Makanya atas semua ini sahabat Salman Al-Farisi bilang, tidaklah Islam itu melalui Rasulullah, lisan yang mulia Rasulullah, kecuali semuanya dibahas. Sampai urusan burung terbang mengepakkan sayapnya, kata Salman Al-Farisi, itu dibahas dalam Islam. Termasuk saat kita masuk ke Baitul Khala. Tapi ini juga ada ilmunya. Apakah dibacanya saat kita mau masuk, padahal kita dilarang baca apapun saat berada di Baitul Khala WC. Nah, ini penting. Jangan kita begitu masuk langkah kaki kiri baru kita baca apa yang diajarkan. Kan nggak boleh kita baca apapun, berzikir di dalam WC, termasuk membaca tadi. Nggak boleh. Makanya ada ilmunya. Itu kita lakukan sebelum kita masuk WC. Saat kita berasa nih, mau kencing atau mau buang air besar, jangan kita baca doa yang diajarin Nabi ini saat kita udah melangkahkan kaki kiri, karena kan memang diajarkan kaki kiri dulu, terus kita baca. Bukan itu tempatnya. Kenapa? Karena kita sudah berada di fil mahallati Baitul Khala. Kita sudah berada di tempat di mana WC tadi yang kotor, yang kita nggak boleh, makruh, dilarang untuk berzikir, membaca apapun, termasuk membaca doa apapun. Nah, ini penting.
An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mau masuk ke WC, mau memasuk ke tempat buang hajat, qala, Nabi membaca Allahumma inni a'udzubika. Allahumma bimakna ya Allah, wahai Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu. Qala Syu'bah wa qad qala marratan ukhra, berkata Imam Syu'bah dan berkata di kali yang lain, a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi dilengkapi bacaan ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung kepadamu ya Allah minal khubusi. Nah, minal khubusi ini artinya jukrana sayatin wa inasahu. Jadi khubusi ini jukrana sayatin, setan laki-laki, wal khaba'isi inasahu, setan perempuan. Ini kita berlindung kepada Allah sebelum kita masuk WC dengan doa ini, seperti yang diajarkan dan memang biasa dilakukan Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bacanya sebelum kita masuk WC. Jangan begitu kita langkahkan kaki kiri udah di pintu WC kita baca. Bukan. Penempatannya adalah sebelum kita masuk ke WC. Kayak sekarang nih, saya umpamanya lagi gini, tiba-tiba merasa mules, pengen kencing atau pengen buang air besar. Nah, kita niatnya dari sini atau sebelum ke WC. Karena saat di WC itu kita nggak boleh baca apapun. Termasuk di hati kita saat kita berada di WC, kita baca kalimat-kalimat takbir, kalimat tahlil, tahmid, apalagi baca Quran. Walaupun di hati, nggak boleh. Udah diam aja. Jadi ada ilmunya. Termasuk nanti pakaian kita bagaimana saat kita berada di WC. Kepala kita apakah perlu ditutup atau enggak. Makanya selesai dari WC, kita enggak, karena kita selama itu enggak boleh berzikir, bacaannya nanti ada lagi. Kita mohon ampun kepada Allah dari selama kita berada di WC. Karena WC ini tempatnya setan, sarangnya setan. Setan minta mohon kepada Allah agar dibikinkan tempat tinggal di dunia. Allah izinkan tempat mereka adalah di WC, tempatnya setan. Makanya kalau orang mulia, ini biasanya kalau orang mulia, ini Allah jauhkan wafat di tempat tersebut. Ada orang ngaku nabi di zaman belum lama, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Itu dia matinya di mana? Di WC. Seluruh nabi, lihat, nggak ada Allah matikan, wafatkan. Allah wafatkan di WC. Mirza Ghulam Ahmad Allah tampakkan. Jadi itulah cara Allah membalikan kesombongan manusia lewat kenyataan di akhir hidup. Semua nabi itu mati di tempat-tempat yang mulia, diwafatkan oleh Allah di tempat-tempat yang mulia. Nah, kalau ada orang ngaku nabi matinya di WC, kita harus tanda tanya itu. Ini nabi model apa? Karena memang itu tempat yang diizinkan Allah untuk bersarangnya setan, dan di situ adalah sumber najis, sumber kotoran. Makanya nggak boleh kita baca apapun, termasuk di dalam hati. Kita umpamanya lagi ngapalin kalimat sholawat, kalimat hadis atau Quran,
Kita baca di hati saat di WC, nggak boleh, walaupun di hati. Jadi yang dibenarkan saat kita berada di WC itu adalah kita diam. Dan bacaan yang diajarkan sebelum kita masuk WC itu adalah sebelum kita bersentuhan dengan bangunan yang namanya WC. Jadi kita baca tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi sesungguhnya rangkaian yang kita bahas ini adalah merupakan tanda bahwa seluruh aktivitas kita harus disertai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kalau Nabi merintahkan kita, aksiru zikrallahi azza wa jalla ala kulli hali. Perbanyaklah oleh kalian berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli halin, atas setiap kondisi, dalam semua keadaan, mau lagi ngapain pun, kecuali tadi. Sungguh pun begitu saat kita mau masuk ke WC, sebelum kita masuk ke WC masih ada bacaan, masih ada zikirnya tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi semuanya adalah zikir dari kita sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Fa innahu laisa amalun ahabba ila Allah, karena enggak ada amalan yang lebih Allah cintai. Wala anjalil abdi, dan enggak ada amalan yang lebih menyelamatkan atas seorang hamba min zikrillah, kecuali banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita pulang dari masjid sambil jalan zikir, sholawat, naik motor zikir, sholawat. Itu sesungguhnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim wa lakal hamdu ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa bijahihi isrif anna kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.